Selamat datang di channel Gusti OKMD. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang cara mengatasi hama dan penyakit pada tanaman anggrek. Simak video ini sampai habis. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe, agar saya lebih bersemangat dalam membuat tutorial tentang bunga dan tanaman hias. Jangan lupa, aktifkan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel Gusti OKMD. Hama dan penyakit tanaman anggrek adalah salah satu kendala atau hambatan saat budidaya bunga anggrek yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman anggrek. Selain itu, akan menurunkan produktivitas pada tanaman berupa tanaman cepat mati, bunga tidak bermekaran, dan juga lainnya. Pengendalian hama dan penyakit bunga anggrek ini harus diambil serius dan juga dilakukan dengan maksimal. Dalam pengendalian atau pembasmian ini harus terlebih dahulu mengetahui gejala, tanda dan juga hama dan penyakit terserang dahulu. Kemudian melakukan tindakan pembasmian atau pengendalian hama dan penyakit. Timbulnya hama dan penyakit pada anggrek disebabkan oleh banyak faktor. Antara lain disebabkan oleh iklim yang menunjang berkembang biaknya hama dan penyakit itu. Bisa juga faktor biologis hewan-hewan itu sendiri. Pada masa tertentu, setelah dewasa dan kawin mereka segera menaruh telur pada tanaman. Ini merupakan faktor luar yang tidak bisa kita ubah. Paling banter kita hanya bisa mengekang perluasannya agar tidak merugikan. Sedangkan yang merupakan faktor intern yaitu yang disebabkan oleh kesalahan pemilik anggrek sendiri meliputi cara penanaman, kebersihan lingkungan dan perawatan yang kurang teliti. Untuk mengatasi ketidakkramahan alam, misalkan hujan dan panas matahari, bisa dengan jalan membuat naungan dari plastik gelombang. Sedangkan untuk mengurangi teriknya matahari, boleh merentangkan kawat kasa atau jala plastik di atas kumpulan tanaman. Berikut adalah 8 jenis hama pada bunga anggrek dan cara pengendaliannya. Yang pertama adalah tungau atau kutu perisai. Tungau atau kutu perisai menyerang pada daun muda dan tua. Daun akan rusak dan terdapat lubang serta bercak berwarna kecoklatan hingga kehitaman. Cara pengendaliannya adalah sebagai berikut. Oleskan bagian terserang dengan air sabun, dan juga bisa melakukan penyemprotan dengan insektisida sesuai dengan dosis. Yang kedua adalah semut. Semut dapat merusak bagian akar di dalam tanah maupun di luar, dan juga akan mengakibatkan tanaman akan layu dan juga akan mati. Cara mengatasi serangan semut adalah dengan merendam pot tanaman dengan air, dan juga melakukan penyiangan lingkungan dengan maksimal. Yang ketiga adalah belalang. Hama yang satu ini dapat menyerang daun muda dan daun akan tidak beraturan, abnormal, serta memiliki bentuk yang tidak beraturan. Cara mengatasinya adalah membuangnya secara manual, dan bisa melakukan penyemprotan dengan insektisida sesuai dengan petunjuk. Yang keempat adalah hama thrips. Hama thrips menyerang tanaman dengan menghisap cairan permukaan bawah daun, terutama daun-daun muda. Serangan ditandai dengan adanya bercak keperak-perakan. Daun yang terserang berubah warna menjadi coklat tembaga, mengeriting atau keriput dan akhirnya mati. Pada serangan berat menyebabkan daun, tunas atau pucuk menggulung ke dalam dan muncul benjolan seperti tumor, pertumbuhan tanaman terhambat dan kerdil bahkan pucuk tanaman menjadi mati. Hama ini merupakan vektor penyakit virus mosaik dan virus keriting. Cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Lakukan sanitasi lingkungan dengan teratur, dan juga menyemprot tanaman terserang dengan insektisida. Yang kelima adalah kutu bab 1. Kutu bab 1 menyerang akar muda dan tunas pada tanaman, sehingga tanaman akan mudah cepat layu dan mati. Cara pengendaliannya adalah sebagai berikut. Rendamlah pot Anda yang terserang dengan hama ini hingga hama ini mati di dalam air. Yang keenam adalah siput. Siput dapat menyerang daun muda dan tua, hingga daun akan terdapat lubang dan tidak beraturan. Biasanya, hama ini akan keluar pada malam hari untuk mencari makanan. Membuangnya secara manual, dan juga bisa menyemprotnya dengan insektisida berbahan aktif sesuai dosis. Kalian juga bisa menaburkan ampas kopi untuk mencegah datangnya hama ini pada tanaman anggrek. Yang ketujuh adalah red spider atau tungau merah. Hama ini dapat menyerang bagian bawah daun, hingga permukaan daun akan menguning dan juga daun akan terdapat bercak. Cara mengatasinya sangat mudah,
Kalian dapat membuangnya atau memangkas bagian terserang secara manual, dan juga bisa mengosokkan dengan alkohol serta menyemprotnya dengan insektisida berbahan aktif Dicovolda diaginon sesuai dosis. Dan yang terakhir adalah kumbang, ulat, kepik, dan kutu daun. Ketiga jenis hama ini dapat menyerang daun muda dan tua, hingga daun mengguning, berlubang tidak beraturan, bergerigi, dan juga bahkan berguguran. Cara pengendaliannya adalah dengan cara melakukan pemangkasan bagian terserang, dan juga bisa dengan melakukan penyemprotan dengan insektida sesuai dengan petunjuk. Itulah beberapa jenis hama pada tanaman anggrek dan cara pengendaliannya. Sekian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.